Kita lanjut pertanyaan berikutnya, Aji. Nggih. Dari ini atas nama Gauri, Gauri Ya, Sandu nih, Ki. saya kenal anak ini. Kenal ya, Ji ya? Nggih, Oke, jadi anak pinter. apa? Ini pertanyaannya cukup jelas nih, Ki. Jadi Ya. apa bedanya kama yang di dalam catur purusa arta tadi dengan kama yang di Sadripu, Haji? Ya, Sama ya. Kama dalam Sadripu itu asalnya dari Bhagavad Gita bab 16 sloka 21. Ya, di sana ada tiga hal yang bisa mengantarkan kita ke pintu gerbang neraka, yaitu kama, loba, dan kroda. Nah, kalau yang ini karena tiga hal ini mengantarkan ke pintu gerbang neraka, maka kama di sini sebetulnya yang dimaksud adalah nafsu liar yang tidak terkendali. Bukan hanya nafsu seksual misalnya, tapi juga nafsu untuk hal-hal lain seperti ingin memiliki milik orang lain, ingin segala macam, tapi semuanya mengarah kepada hal-hal yang negatif. Itu yang dimaksud kama dalam Bhagavad Gita atau dalam Sadripu. Karena dari tiga hal ini, dari kama, loba, kroda, kemudian berkembang menjadi moha, mada, dan matsarya. Inilah kemudian yang menjadikan 6 Sadripu itu. Ya, itu satu. Kemudian kama dalam Purusarta ini kamanya terkait atau lebih mendekati kepada kehidupan di dunia ini sebagai pengantar untuk menuju moksa. Jadi bedanya kama di sini merupakan kama yang sangat terkendali. Kalau kama dalam Sadripu itu sebetulnya kama yang liar, tidak terkendali dia. Itu bedanya. Ya, Gauri ya, itu bedanya. Nggih, Silakan, Om silakan. Swastiastu, Ji. Sukses atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Nggih. Om Swastiastu, Pak Gede. Kalau masih diizinkan, masih ada waktu, dia pengen melanjutkan sedikit mengenai kama ini. Silakan. Masih Ya. satu dalam Nggih. satu topik nih, silakan. Nggih, sukses semua. Ji, perkenalan yang Putu dari Sangatta yang sama-sama dengan Pak Bambareng. Jadi dari beberapa literatur yang tiang baca mengenai kama ini, ya, kalau dari pandangan tiang ini sebagai umat yang masih awam kan kata-kata kama ini hampir sama gitu ya. Jadi kalau dilihat sekilas ada kontradiksi ini antara kama di Sadripu yang harus dikalahkan dan kama di Catur Pusarta yang harus kita capai kan gitu. Iya. Terus yang kedua antara tradisi yoga dan tradisi tantra mengenai kama kan ada sedikit perbedaan ini. Terutama kalau kita bicara masalah kama dalam konteks seksualitas gitu ya. Ya. Kalau misalnya di yoga itu sangat disarankan untuk dihindari gitu. Sementara di tantrik kama dalam konteks seksualitas itu justru harus dilepas karena itu adalah memang bawaan dari lahir gitu. Istilahnya kita sebagai manusia memang dibekali itu untuk bertumbuh dan berkembang gitu. Ya. Nah, terus dari sisi ini kan ada dua sisi yang sangat berbeda. Ya. Mohon juga penjelasan Ji mengenai kama ini dari dua tradisi besar dalam Hindu ini. Sukses Ji. Nggih. Kalau kama dalam tantra itu seringkali dipahami secara berbeda. Artinya begini, benar kama itu merupakan sebuah bawaan ya. Itu memang katakanlah itu memang kodratnya begitu bahasanya ya. Tetapi ingat, sebetulnya tantrik yang selama ini dipahami sebagai sesuatu yang negatif itu tidak semua tantrik begitu ya. Nah, kita harus tahu bahwa bagaimana sejarahnya tentang Siwaisme itu sendiri. Siwaisme itu dia terbagi dua kelompok besar. Yang pertama adalah Brahmanisme atau Hindu Ortodoks yang fully Vedic, ya full Vedic ini. Ya. Yang kedua ini adalah Tantra. Tantra itu sebetulnya tidak semuanya negatif.
Ya, tantra dibagi dua. Yang pertama adalah ati marga, yaitu pemuja-pemuja Siwa dan Rudra. Yang kedua adalah mantra marga, itu yang memuja Siwa dan Saktinya, ya, dengan Siwa Durga di sini. Nah, yang namanya mantra marga dibagi dua, itu Siwa Siddhanta dan Bhairawa. Nah, seringkali Bhairawa inilah yang dicap tantrik, yang kemudian ada istilah seks bebas dan lain sebagainya. Ini dia, Bhairawa ini yang dianggap tantrik. Dan ingat, Bhairawa sendiri juga tidak semuanya seperti itu. Ya, karena Bhairawa ini beragam, Bhairawa ini. Memang ada yang melakukan hal-hal seperti itu, ya, minuman keras, ya. Kemudian juga seks bebas, ada memang, tapi itu tantrik yang sebetulnya boleh dikatakan tantrik kiri. Ini yang sering dirancukan dengan istilah, oh ini tantra ini. Bukan, ya. Bukan itu. Tantra itu sebetulnya kegiatan yang dilakukan, ya, melengkapi yang namanya mantra dan yantra. Itu tantra, ya. Sekarang ini kan kelihatan seolah-olah tantra itu buruk, negatif, karena ada seks bebas di sana, ada minuman keras. Yang sebetulnya itu praktek Bhairawa kiri. Ya, kenapa saya bisa mengatakan ini? Karena saya sendiri itu penganut Bhairawa. Ya, saya penganut Bhairawa, tapi saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Bahkan di Bhairawa kami ini, itu semua sebetulnya kalau sudah mencapai puncak, dia harus vegetarian, dan dia mengurangi makan. Ya, itu sebetulnya. Ya, tapi memang selama ini publikasi ke arah itu memang sangat kurang. Sehingga dari sejarah misalnya bahwa itu tantrik itu, padahal itu Bhairawa kiri sebetulnya. Nah, ini dia. Ini yang terjadi, ya. Ya, karena saya sendiri menjalankan itu, ya, Bhairawa, tapi saya tidak pernah melakukan yang namanya seks bebas, yang namanya minuman keras, saya tidak pernah melakukan. Nah, ini yang pertama yang harus kita pahami, ya. Kemudian yang kedua, kama dalam tradisi yang sebetulnya terkait dengan purusarta, terkait dengan tujuan hidup untuk sebagai salah satu lintasan mencapai moksha. Nah, ini memang kama yang dikendalikan, tetap namanya kama, tapi dia harus dikendalikan seperti itu. Nah, jadi ada hal-hal yang memang selama ini tidak terbuka secara umum, dibiarkan seperti itu, sehingga seolah-olah yang namanya tantrik itu pasti buruk, tantrik itu pasti tidak sesuai dengan etika misalnya. Padahal tantrik itu, tantra itu, tadi saya katakan ada ati marga, ada mantra marga. Mantra marga itu ada Siwa Siddhanta dan ada Bhairawa. Jadi kalau kita mengatakan tantra itu buruk, itu berarti juga Siwa Siddhanta, Bhairawa, ya Bhairawa kanan maksud saya juga buruk sebetulnya. Seperti itu, ya. Nah, itu, ya. Barangkali ada yang kurang dari penjelasan saya. Silahkan, Pak Putu. Enggak, semua. Jadi, ini sebenarnya agak panjang, cuman karena terhalang waktu. Mudah-mudahan nanti Aji punya waktu ke ya, nanti saya kesana Natal. Enggak, semua. Untuk sementara, semua Aji. Pak Gede, semua Pak Gede. Ya, semua Pak Putu. Swastiastu.